Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Ratnawarianti dengan nomor induk mahasiswa A21010033 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Ini adalah tugas Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Wardah Said, SHMH. Saya akan menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AUPB memiliki 8 asas. Yang pertama ada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan yang terakhir adalah asas pelayanan yang baik. Sebelum saya menjelaskan ke-8 asas tersebut, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang asas umum pemerintahan yang baik. Pengertian asas umum pemerintahan yang baik tercantum pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik kerap disingkat sebagai AUPB. Hadir sebagai prinsip yang digunakan untuk menjadi acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami lebih lanjut terkait AUPB, berikut penjelasan AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut adalah penjelasan asas yang pertama, yaitu asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum di dalam negara hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas yang kedua yaitu asas kemanfaatan. Asas ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara, manfaat harus diperhatikan secara seimbang. Manfaat tersebut harus seimbang antara berbagai faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada kepentingan individu, yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Yang kedua, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Yang ketiga, ada kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya, ada kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang mendatang. Berikut kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan yang terakhir yaitu kepentingan pria dan wanita. Penjelasan yang ketiga yaitu asas ketidakberpihakan. Asas ini memberikan kewajiban kepada badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, asas kecermatan. Asas ini menegaskan bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Pasalnya, informasi dan dokumen yang lengkap tersebut untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam yaitu asas keterbukaan. Asas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, tentu harus tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Berikutnya asas yang ketujuh yaitu asas kepentingan umum. Asas ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Cara perwujudannya yakni dengan tindakan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah asas pelayanan yang baik. Asas ini menegaskan pemberian layanan yang baik, artinya pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itu tadi penjelasan tentang ke-8 asas yang ada di dalam AUPB. Nah, berkaitan dengan penerapannya, pelaksanaan izin standar, dispensasi, dan konsensi harus berpedoman pada AUPB dan peraturan perundang-undangan lainnya. Izin standar, dispensasi, dan konsesi tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Demikian 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya. Selanjutnya dapat diketahui bahwa pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara dan mampu menggunakan kekuasaan negara terhadap masyarakat, tetapi tidak boleh semena-mena. Pasalnya, terdapat hak asasi manusia dan masyarakat juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.